Mari saudara kita sembah Dia. Haleluya. Syukur kami memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Inilah tubuh roh jiwa kami. Kami berserah kepadamu. Inilah tubuh kami yang sering berontak, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih ya Bapa atas anugerah-Mu. Terima kasih karena hari ini Engkau mengajarkan kami untuk tetap setia menghadapi banyak masalah. Biarkanlah tema fenomena malaikat dengan judul penglihatan ketiga di dalam roh akan berada dalam hidup kami selama-lamanya. Supaya kami sadar Tuhan bahwa hidup kami adalah milik-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami akan bersikap untuk menghargai, menghormati dengan kasih setia Tuhan untuk mendengarkan sabda firman-Mu dalam pembacaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan, maka kami serahkan semuanya. Kami siap Tuhan untuk mendengar, untuk berdiri dan tetap sampai selesai pembacaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Zakaria pasal 2 ayat 1 sampai dengan 5. Penglihatan ketiga, seorang yang memegang tali ukur. Aku melayangkan mataku dan melihat tampak seorang yang memegang tali pengukur. Lalu aku bertanya, kemanakah engkau ini pergi? Maka ia menjawab aku, ke Yerusalem, untuk mengukurnya, untuk melihat berapa lebar dan panjangnya. Dan sementara malaikat yang berbicara dengan aku itu maju ke depan, majulah seorang malaikat lain mendekatinya yang diberi perintah. Berlarilah, katakanlah kepada orang muda yang di sana itu, demikian Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka, oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya. Dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Amin. Beri kemuliaan Tuhan saudara. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan bicara tentang penglihatan Zakaria yang ketiga. Saudara, mari kita sama-sama menyimak saudara, bahwa kehidupan kita tidak lepas dari penguasa-penguasa roh kegelapan, penguasa-penguasa roh-roh iri hati, kebencian, kejengkelan, bahkan amarah, dan juga fitnah, gosip, dan segala macam. Tapi kita harus ingat bahwa segala sesuatu itu bukan dari Tuhan. Jadi hal-hal yang tidak membuat iman kita bertambah itu bukan dari Tuhan. Jadi kita menyadari bahwa itu adalah sikap dan cara iblis untuk membuat kita supaya kita itu terpedaya olehnya dan terbawa arusnya. Saudara, mari kita akan perhatikan apa yang dimaksud dengan penglihatan yang ketiga ini, di mana aku melayangkan mataku dan melihat tampak seorang yang memegang tali pengukur. Itu tanda adalah ketika manusia itu berdoa. Saudara perhatikan baik-baik. Ketika manusia itu berdoa, saudara, maka mata rohani kita ini akan melihat ke depan. Ya, kalau posisi kita berdoa, kita tidak bersungguh-sungguh, maka kita tidak akan bertemu dengan sisi depan, di mana kita bisa
bisa melihat ada seseorang yang memegang tali pengukur. Dan saudara harus tahu, seseorang memegang tali pengukur itu adalah roh kita. Bisa perhatikan baik-baik. Jadi ketika tubuh itu berdoa, maka roh kita itu keluar, saudara, dan dia akan memegang tali pengukur itu. Kemudian kita perhatikan, lalu aku bertanya lalu aku bertanya, kemanakah engkau ini pergi? Jadi roh itu ditanya, kemana? Ini dalam dunia roh, ya. Kamu mau pergi kemana, roh? Ya, kemana kamu mau pergi? Maka ia menjawab, ke Yerusalem. Nah, Yerusalem ini bicara tentang kehidupan kita, jiwa, ya, jiwa kita, di mana ada perasaan, hati, dan pikiran. Jadi jiwa kita ini lagi diukur. Seberapa dalam kamu mencintai Tuhan? Seberapa dalam kamu mempertaruhkan hidupmu bersama dengan Tuhan? Dan seberapa dalam kamu memperjuangkan hidupmu untuk kesuksesan ke depan? Nah, inilah yang dinamakan tali pengukur. Mari kita perhatikan baik-baik. Apakah kita punya Yerusalem yang betul-betul mati, seperti kota-kota mati, tidak berbuah, tidak berbunga, ya, dan masih banyak lagi yang membuat kita menjadi sedih, rontok satu-satu daunnya, seperti mati. Mari saudara, kita tahu bahwa untuk supaya kita diukur berapa lebar dan panjangnya, saudara, kita perhatikan satu rahasia di sini. Dan sementara malaikat yang berbicara dengan aku itu maju ke depan, ya, dia maju ke depan sebagai saksi karena dia catat semua kehidupan kita. Majulah seorang malaikat lain mendekatinya. Balik ada malaikat lain yang mendekatinya, yang diberi perintah. Apa perintahnya? Lari. Gitu sudah. Jadi ada yang beri seperti maksudnya seperti itu. Lari, beranilah kamu, beranilah. Gitu. Jadi kalau kita loyo, aduh apa nasibku kayak gini, apa bisa aku berhasil? Lari. Itu maksudnya seperti itu. Jadi kita tidak boleh terbawa dengan kelemahan kondisi kita. Walaupun kita sakit, walaupun kita tertekan, walaupun kita ini tertindas. Ini malaikat diperintahkan oleh Allah. Lari. Ya, kasih semangat luar biasa. Jadi ini tanda bahwa Allah tidak membiarkan kita seorang diri. Makanya kalau dibilang mungkin doaku suka dijawab oleh Tuhan, nah mungkin. Ketika saya menghadapi satu masalah, ya, dan saya lihat bahwa masalah itu membuat saya tertekan, dan saya hanya bisa bernapas panjang, letak pikir terus masih sesek, karena saya punya asma dulu. Jadi saya remaja itu, kalau saya ada masalah, tak pikir masih sesek. Tapi puji Tuhan, sekarang saya tidak pernah sesak. Kenapa? Karena saya mendengar, saya harus lari. Saya tidak boleh terdiam dengan sesak saya. Saya harus lari. Menuju kemana? Kita lihat. Berlarilah, katakanlah kepada orang muda yang di sana itu. Demikian Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang yang terbuka. Ingat saudara, artinya apa? Kok suruh lari nemui orang pemuda itu? Itu adalah satu kiasan di dalam roh pemuda, itu adalah jiwamu semangat seperti muda. Walaupun kamu umurmu itu 70, 80. Tadi saya ketemu dengan teman dan face-nya itu seger sekali. Saya tanya, umur berapa? 80. Luar biasa. Terus saya bilang, ya karena kan pergi ke salon, pergi kemana. Tuhan berkata, tidak, itu hanya sementara mukanya. Dan kalau dia lagi bawa mukanya sudah tidak cantik lagi, betul nggak? Walaupun kita
sudah terpenuhi semuanya, tapi kita ngedrop, kita ini putus asa, bisa ada aura yang terang, ada aura yang seger. Ada. Makanya Tuhan memberikan perumpamaan, mari katakan pada orang muda itu, kita harus berjiwa betul-betul menjadi orang yang pasti aku bisa, aku harus kesana gitu. Jadi jangan bilang aku sakit, aku jalanku terseok-seok. Ya saya itu. Ketika saya bilang Tuhan saya tidak mampu, saya tidak pintar ngomong, itu dulu saya masih remaja. Tuhan hanya bilang apa? Lari! Jangan tengok kiri kanan. Begitu saya lari, lari itu bukan lari terus kita bisa konsen ya saudara. Itu kesaksian saya. Saya lari itu menghadapi kenyataan hidup. Ketika kita berdoa, rohnya keluar. Loh, kok rohnya kok jadi keluar? Kenapa itu? Dan dia bilang, saya tidak layak. Loh kenapa? Loh saya bisa bicara gitu. Kenapa Tuhan? Dan bilang, kelihatannya seluruh hidupnya. Saya tidak tahu kalau itu dibuka kronologinya. Saya tahunya begitu kayak lebar. Loh, orang ini sering pergi ke dukun. Ada siapa yang Tuhan? Itu masa lalu. Oh, jadi masa lalu masih bisa ya mengganggu. Bisa kalau tidak diputuskan. Oh ya. Ya sudah Tuhan. Ngomong dewek. Karena saya tidak bisa ngomong, sungkan saja. Dia guru, dia semua di atas semuanya. Saya di bawah. Saya ini wali muridnya. Anak saya, dia di atasnya. Wah, ini kepala itu. Aduh Tuhan, kenapa? Derajat pangkat di hadapanku sama. Temui dia dan bilang, nomor 10 pasang. Waduh Tuhan, corone apa Tuhan pelepasan. Sudah ngomong dulu. Aku tak berani Tuhan. Lalu kamu temui orang muda itu dan katakan, Yerusalem tetap padangnya terbuka. Jadi kalau aku bilang terbuka, orang itu bisa bertobat. Kamu jangan menghalang-halangi aku. Oh ya Tuhan, ampuni saya. Jangan sudah, aduh Tuhan, ini apa nanti aku dibenci terus nanti Andreas nanti dikeluarkan dari sekolah. Itu banyak saya. Jangan bilang apa? Karena kamu khawatir. Kamu udah menemui orang muda itu, tapi jiwamu sudah kayak orang tua. Iya. Saya mikir, ya udah, saya berani. Tapi sudah tangan, tangan gini, kaki gini, semua jalan kayak males kesana. Tapi saya harus kesana. Sampai dia bilang, mamanya Andreas gitu. Aduh, orang ini baik-baik nanti tak mau itu atau mana ayo apa. Terus saya dikebrak. Orang ini garang tuh kan. Jalannya lebar. Soalnya itu bilang paling kata jalannya lebar. Ya, sangat tingkat duduk sendiri, duduk sana. Ada apa Bu? Ada apa? Nggak apa-apa, saya cuma mau berdoa. Oh, silakan berdoa. Ya, saya berdoa. Tuhan, bicara dengan kamu. Saya tahu ini tak diberi. Saya tahu bahwa Tuhan berkuasa atas hidup saya. Saya senang. Itu dalam hati saya. Buka kronologinya. Begini. Masa lalu begini. Amin. Saya tidak bisa apa-apa. Kayak mulut ini kunci, Tuhan, diam. Lalu orang itu bilang, dia pegang tangan saya. Tolonglah saya. Kebalik saya. Jadi dia malah minta tolong saya. Saya harus bagaimana Bu? Memang itulah hidup saya. Begitu. Saya tidak bisa melepas. Karena turunan cara begitu. Saya bilang apa Tuhan? Dan aku yang bicara. Nabi sih kenapa? Selama padang Yerusalem ini terbuka, saudara, banyak manusia dan hewan itu menandakan tentang kehidupan. Dia akan datang. Cuma segenap haus mendengarkan nasihat Tuhan. Akhirnya saya bilang gini, Ibu mau doa
haus dan bertanya terus. Hanya saya pulang tuh tegus dan nangis. Dari saya pulang naik sepeda tuh saya nangis. Tuhan pakai, Tuhan pakai. Terima kasih Tuhan. Jadi saya merasa bahwa tali ukur ini diberikan kepada kita bukan untuk nih tali wes ukuran berapa enggak. Tapi ini cara supaya kita membuka lebar kuasa Tuhan masuk dalam kehidupan. Dan tantangan demi tantangan pasti berbeda. Tantangan saya dengan saudara berbeda. Tapi saudara harus ingat, setiap Yerusalem sudah selagi Yerusalem terbuka, padang terbuka, dan manusia dan binatang hewan bisa masuk, maka itu masih ada pintu pertobatan. Masih ada apa? Pintu pertobatan. Berarti saudara, kita harus ke sana, harus ke sana. Apakah Tuhan memaksa? Tidak. Tuhan hanya mengutuk. Mau kamu aja. Punya sekitar. Satu nyanyian yang saya ingat di sini, sudah saya tidak hafal. Lapangkan tempat kemah. Itu namanya hidup kita, tubuh kita. Bentangkan tenda kediaman. Itu artinya tubuh roh jiwa siap menghadapi semua masalah untuk masa depan. Yang cuma sih, jangan hemat, jangan hitung-hitungan. Pancangkan patok talinya, dipancangkan sudah ditali satu sana sama yang lain. Dan pancangkan kokoh patok. Jadi kalau sudah dipancang ya kokoh patok itu tidak akan angin ribut pun tenda itu tidak akan roboh. Cuma sih, demikian juga ini bicara tentang imanmu. Percaya sampai di mana. Harus sih, sebab Tuhan berkata di sini saudara ayatnya ini digenapi saudara. Sakaria pasal 2 ayat 5 ini bunyinya, dengarkan baik-baik. Dan aku itu adalah Allah. Aku sendiri. Jadi Allah sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok. Tembok itu adalah pembatas, pementaian. Makanya kita tahun 21 kan ada pementaian. Bawa semua warga karena kita mau dimenterai, karena Tuhan sudah memberikan tembok yang berapi baginya di sekelilingnya. Jadi orang akan besar, saudara. Bahkan disini katakan, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Berarti di dalam hidup kita ini ada kemuliaan Tuhan. Sama seperti nyanyian ini dikatakan bahwa sebab, sudah itu dapat ayatnya, sebab engkau kan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa, mendiami kota-kota yang sunyi. Apa kota-kota sunyi? Akhir zaman. Semua keuangan, semua ekonomi, semuanya hancur. Tapi anak-anak Tuhan yang percaya pada Allah, dia akan jaga dan bahkan mendiami kota-kota sunyi. Siapkan dirimu. Amin. Jadi saudara jangan menganggap bahwa firman ini Bu Titi tidak ngomong-ngomong. Saya tidak bilang Bu Titi ngomong gitu, Ustaz. Tapi firman ini adalah Allah yang berkata, "Sikaplah lupa, karena aku berkata, jangan keraskan dan bebal hatimu, karena kamu tegar tengkuk." Nah, itu karena kamu sok pandai, sok pinter, ya, sok gosip. Saya bilang, kamu nggak takut digosip? Saya bilang, enggak, cuma hati sakit. Ya bodoh aja, kata Tuhan. Dijawab sama Tuhan, malaikatnya, ya sama aja. Buat apa? Dan kamu jadi hamba Tuhan itu sakit hati. Pancangkan lebar-lebar. Aku lagi mengukur Yerusalem itu. Ya Tuhan, ya. Jadi beberapa hari ini Tuhan banyak bicara tentang pancangkan tali. Saudara siap? Amin. Saya percaya kalau saudara mempersiapkan itu, tidak ada barang mustahil. No beda. Masa depanmu di dalam tangan Tuhan. Amin.
Amin. Jadi saya tidak usah bingung. Kau tidak sih karena bilang, karena itu janjiku kepadamu. Aku akan memberikan kuasa atas hidup. Amin. Mari saudara imani sungguh-sungguh bahwa karya Tuhan itu akan berkembang di tengah-tengah kita. Ya, satu pujian yang saya suka, saudara, di sini firman Tuhan sampai di sini, dan saudara harus tahu bahwa ketika kita menghampiri Tuhan, ya saudara, kita tahu bahwa ada saat indah kita berhadapan dengannya. Jadi kalau kita mau mempersiapkan tubuh roh jiwa kita, jangan ngawur, jangan asal-asalan makan kacang, jangan saudara. Saat indah itu, kita ini berhadapan dengan Tuhan, itu benar-benar mempersiapkan. Amin. Dan jangan memandang kiri kanan, tapi pandang wajah itu. Orang ketok bu, tidak kelihatan wajah Tuhan. Loh, itulah dalam kasat mata. Dalam roh memandang wajah Tuhan itu, firman yang masuk itu disimpan di hati, itu dibuka. Tuhan, ini roh aku. Tak serah hidupku. Kalau kamu mencucukkan air mata, malaikat yang ngambil penampungnya. Itu bisa tampung air mata. Terus dikasih sama Allah Bapa. Nah, itu Allah sayang dan cinta kita. Dia tidak ingin kita jatuh. Dia ingin kamu berkembang dan diberkati dengan luar biasa. Amin. Mari ambil bagianmu, karena menikmati hadirat Tuhan itu indah. Dalam pelukannya itu adalah bukan dipeluk-peluk gitu, saudara. Ketika kita dalam pelukan Tuhan, kita merasa aman, senyum, bahagia, walaupun banyak masalah. Dan kita tidak menipu diri kita. Nah, detik ini juga aku serahkan hidupku ke dalam tangan. Amin. Jadi apapun yang terjadi, kekudusan Bapa itu tinggal dan kerinduan kita tinggal di dalam baliknya. Tubuh jiwa kita menikmati kasih Allah. Amin. Itu yang Tuhan mau, supaya Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Kita akan bangkit berdiri. Mari kita menghadap Tuhan dan katakan pada Tuhan, saat indah ku berhadapan denganmu. Syukur Yesus, syukur. Saat indah ku berhadapan denganmu. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Amin. Bawa daku erat dalam pelukanmu. Menikmati kasih yang indahnya hadiratmu. Terima kasih Yesus. Kami menghadiratmu Tuhan. Ku kekudusan-Mu Bapa.
tenda kami Tuhan. Kami siapkan tali yang Kau sudah berikan pada kami. Kami serahkan. Biarlah patok yang sudah Kau nyatakan dalam hidup iman percaya kami, Kau tanamkan lebih dalam lagi. Sehingga kami bisa berlari bertemu dengan Nama, semangat seperti muda kembali. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih malaikat. Terima kasih. Angkat tanganmu saudara. Kami menerima hujan berkat-Mu Tuhan. Maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka ladang hidupmu diberkati, ladang rohanimu diberkati, ladang kesehatanmu diberkati, ladang pekerjaanmu diberkati, ladang keluargamu diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan Tuhan, silakan kembali.